Sejumlah warga Lumajang, Jawa Timur mengevakuasi diri secara mandiri. Ini dilakukan pasca meluapnya Das Reboyo akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru. Pemukiman warga mulai terendam pada Kamis malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Luapan lahar dingin terjadi setelah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi melanda wilayah Gunung Semeru sejak Kamis sore. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang pada pukul 11 WIB Kamis malam, ada 32 kepala keluarga yang mengungsi. 3 jembatan juga dilaporkan rusak. Tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Lumajang dan tim gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan melakukan percepatan penanganan banjir lahar dingin. Pelayanan kesehatan juga sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kita ke Jakarta, pemirsa. Terjadi kebakaran besar yang melalap toko bingkai di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini, karyawan toko bingkai mengalami luka berat dan hingga menelan korban jiwa. Dan untuk mengetahui informasi terkini, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Ica Tanasya dari Mampang, Jakarta Selatan. Ica, bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya, Dede dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini pasca kebakaran besar yang melalap sebuah toko bingkai yang ada di Mampang, Jakarta Selatan ini, terlihat masih ada petugas damkar yang sedang melakukan pendinginan di dalam gedung toko bingkai tersebut. Dan juga perlu diketahui pemirsa, kejadian kebakaran ini terjadi pada Kamis malam, tepatnya pada tanggal 18 April 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, ternyata gedung dengan 4 lantai ini selain menjadi toko bingkai, juga bergabung seperti itu dengan tempat tinggal para karyawan dari toko bingkai tersebut. Dan akibat kejadian ini, para karyawan mengalami luka berat hingga menelan korban jiwa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya berikut pernyataan langsung dari Kapolsek Mampang Kompol David Junior Kanitero dan Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi. Kejadian berawal dari karyawan yang melakukan pekerjaan di area basement. Jadi bangunan ini ternyata selain bertingkat 4 juga ada basementnya. Mereka sedang melakukan pekerjaan pemotongan kayu untuk frame. Kemudian adik dari pemilik toko ini menyemprot kayu yang ada menggunakan bensin karena ada rayap. Kemudian setelah itu tidak tahu menahu ternyata ada percikan api yang menyambar, kemudian tiba-tiba menyebabkan kebakaran. Kami telah melakukan upaya untuk identifikasi, jadi total itu ada 12 korban. Di antara 12 korban ini, 7 korban dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan 5 korban mengalami luka-luka bakar yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit. Seperti Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Siloam, RSUD Pasar Minggu, dan RSUD Mampang. Nah, terkait dengan 7 jenazah korban, saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum dan identifikasi. Nah, saat ini juga tim penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berusaha juga untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga dari masing-masing jenazah, karena diketahui bahwa 7 jenazah ini antara lain adalah dari keluarga pemilik toko ini dan juga ada dari pegawai. Nah, tentu saja ini kami masih berkoordinasi dengan masing-masing keluarga terkait dengan kegiatan visum maupun otopsi terhadap jenazah tersebut. Nah, ini masih berlangsung koordinasi kami dengan tim RS Polri. Dan itu tadi informasi langsung dari Kapolsek Mampang Polres Metro Jakarta Selatan Kompol David Junior Kanitero dan Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi. Itu saja yang dapat kami sampaikan langsung dari Mampang, Jakarta Selatan, kembali ke studio.
Ica Tanasya melaporkan dari kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menerima mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia. Baik teman-teman media yang saya hormati, hari ini saya menemani Pak Menteri Menpan RB untuk mendampingi Bapak Presiden dalam menerima tamu kita Pak Tony Blair. Dalam pertemuan tadi terjadi diskusi antara Pak Presiden Jokowi dan Pak Tony Blair yang kemudian dikerucutkan menjadi dua hal penting. Yang pertama itu adalah terkait dengan investasi untuk energi baru terbarukan, carbon storage, dan beberapa alur logistik yang baik, khususnya untuk di IKN. Akan ada rencana pembangunan dengan Uni Emirat Arab sebesar untuk solar panel di sana. Detailnya kami lagi akan menyusun. Nah, terkait dengan digitalisasi, ini adalah domain Pak Anas, dan tadi kami sudah sepakati bahwa kami akan membentuk tim kecil untuk melakukan langkah-langkah agar lebih mengkerucut dan penyelesaian bisa selesai. Yang berikut juga adalah kita berbicara tadi tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin, bahwa 70-30, 70 dalam negeri, 30 luar negeri, ini akan kita memformulasikan agar bisa menjadi sumber pendapatan negara baru dan kita bisa mengelola dalam rangka untuk memberikan insentif bagi industri yang akan masuk ke Indonesia. Saya pikir itu bagian dari saya. Ada pertanyaan nggak? Presiden Joko Widodo juga menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dan Menteri Wang Yi membahas sejumlah isu penting yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi bilateral dan situasi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan 3 pesan penting. Salah satunya terkait kerjasama ekonomi antara kedua negara. Presiden Jokowi menggarisbawahi peningkatan volume perdagangan yang lebih seimbang antara Indonesia dan RRT, serta mengharapkan pembukaan akses pasar bagi produk Indonesia ke RRT. Selain itu, Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi dan mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri Kaltara, khususnya untuk investasi di bidang petrokimia. Selain itu, Presiden Jokowi dan Menteri Wang Yi juga membahas tentang masalah ketahanan pangan. Terkait dengan situasi di Timur Tengah, Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi dan Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak, termasuk Iran dan Amerika Serikat. Sementara itu, Republik Rakyat Tiongkok juga menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan Indonesia RRT juga memiliki posisi yang sama dalam mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Terkait dengan situasi di Timur Tengah, Bapak Presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi. Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk Iran dan Amerika Serikat. Di dalam komunikasi tersebut Indonesia menekankan 3 hal. Yang pertama, pentingnya menahan diri. Yang kedua, pentingnya terjadi deeskalasi. Dan yang ketiga, meminta negara-negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghindari terjadinya eskalasi.
Nah, di dalam diskusi tadi, posisi RRT dan posisi Indonesia sama di dalam isu ini, dan Bapak Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa RRT juga akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah. Dalam diskusi, RRT tadi menekankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui two-state solution, sama persis dengan posisi Indonesia. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali.